Semua rival mengakui sapu bersih kemenangan. Timnas Indonesia bikin Thailand dan Vietnam panik. Laju Timnas Indonesia di pentas sepak bola internasional terus menjadi perhatian publik Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan skuad Garuda dinilai sangat pesat, baik dari segi kualitas permainan maupun hasil yang diraih di berbagai pertandingan resmi. Momentum positif tersebut kembali terlihat pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 ketika Indonesia berhasil menyapu bersih 2 pertandingan dengan kemenangan. Hasil ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri para pemain, tetapi juga memberikan tambahan poin penting dalam peringkat FIFA. Keberhasilan tersebut membuat posisi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sebelumnya berada di peringkat 122 dunia, Indonesia berhasil naik ke posisi 118 dunia setelah memperoleh tambahan poin yang cukup besar. Lonjakan ini menjadi salah satu yang paling menonjol di kawasan Asia Tenggara dan memunculkan berbagai pembahasan mengenai perubahan peta persaingan sepak bola ASEAN. Bagi masyarakat Indonesia, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa proses pembangunan sepak bola nasional mulai menunjukkan hasil. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program pengembangan pemain, peningkatan kualitas kompetisi, serta pembentukan skuad yang lebih kompetitif perlahan memberikan dampak positif terhadap performa tim nasional. Perjalanan menuju kenaikan peringkat FIFA itu tidak diperoleh dengan mudah. Indonesia harus menghadapi 2 lawan yang memiliki karakter permainan berbeda pada FIFA Matchday Juni 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan pertama mempertemukan Indonesia dengan Oman pada 5 Juni 2026. Secara peringkat, Oman berada jauh di atas Indonesia sehingga banyak pihak memperkirakan pertandingan akan berlangsung sulit. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil percaya diri dan berani menekan pertahanan lawan. Organisasi permainan yang rapi membuat Oman kesulitan mengembangkan permainan mereka. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil ketika Justin Hubner berhasil membuka keunggulan bagi Indonesia. Gol tersebut meningkatkan semangat seluruh pemain Garuda. Tidak lama kemudian, Ula Romeni berhasil menggandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir yang efektif. Ketika Oman berusaha mengejar ketertinggalan, Indonesia justru kembali menambah gol melalui Ragnar Oratmangoen sehingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Kemenangan atas lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi memberikan tambahan poin FIFA yang cukup besar bagi Indonesia. Selain itu, hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa Indonesia mampu bersaing menghadapi tim dengan kualitas internasional. 4 hari kemudian, Indonesia kembali menjalani pertandingan kedua menghadapi Mozambik. Berbeda dengan laga sebelumnya, pertandingan ini berlangsung lebih ketat karena lawan memiliki kekuatan fisik yang baik dan mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan. Meski demikian, Indonesia tetap mampu menjaga konsentrasi dan disiplin permainan. Kesabaran dalam membangun serangan akhirnya menghasilkan gol tunggal melalui Ula Romeni yang kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan dan Indonesia kembali meraih kemenangan. 2 kemenangan tersebut memberikan tambahan sekitar 12,25 poin bagi Indonesia. Total poin yang dikumpulkan mencapai sekitar 1.157,14 poin, sehingga membawa Indonesia naik ke peringkat 118 dunia. Peningkatan ini juga membuat Indonesia berhasil melewati beberapa negara sekaligus dalam daftar peringkat FIFA. Negara-negara seperti Sierra Leone, Namibia, Korea Utara, dan Togo kini berada di bawah Indonesia. Kenaikan 4 posisi dalam satu periode menjadi sinyal positif bahwa perkembangan sepak bola Indonesia sedang berada dalam tren yang baik. Meskipun demikian, persaingan di kawasan Asia Tenggara masih cukup ketat. Thailand masih berada di posisi yang lebih tinggi dengan peringkat 94 dunia, sedangkan Vietnam menempati peringkat 99 dunia. Dari sisi peringkat, kedua negara tersebut masih unggul atas Indonesia.
Namun yang menjadi perhatian banyak pengamat adalah tren perkembangan masing-masing negara. Thailand relatif stabil di posisinya, sementara Vietnam mengalami perkembangan yang tidak secepat beberapa tahun sebelumnya. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten sehingga mulai dianggap sebagai salah satu tim dengan laju perkembangan tercepat di kawasan ASEAN. Banyak pihak menilai bahwa kekuatan Indonesia saat ini tidak hanya bergantung pada 11 pemain utama. Kedalaman skuad menjadi salah satu keunggulan yang mulai dimiliki Garuda. Persaingan di setiap posisi membuat pelatih memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi. Selain itu, kualitas individu pemain Indonesia juga mengalami peningkatan. Sejumlah pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi luar negeri memberikan warna baru dalam permainan tim nasional. Mereka membawa pengalaman, disiplin, serta intensitas permainan yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas keseluruhan tim. Aspek taktik juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Indonesia. Organisasi permainan yang lebih rapi, transisi menyerang yang cepat, serta koordinasi antar lini yang semakin baik membuat Indonesia mampu tampil lebih kompetitif menghadapi lawan-lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi. Perkembangan tersebut membuat banyak pengamat di kawasan Asia Tenggara mulai memberikan perhatian lebih terhadap Indonesia. Mereka menilai bahwa jika tren positif ini terus berlanjut, maka persaingan di level ASEAN akan menjadi semakin ketat. Selain faktor teknis di lapangan, mentalitas pemain Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Garuda mampu bermain percaya diri tanpa merasa inferior menghadapi lawan yang secara peringkat lebih tinggi. Mentalitas seperti ini menjadi modal penting untuk bersaing di level internasional. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia juga menambah optimisme masyarakat sepak bola nasional. Kesempatan menghadapi tim-tim kuat Asia akan memberikan pengalaman berharga sekaligus peluang untuk menambah poin FIFA apabila mampu meraih hasil positif. Di sisi lain, target besar yang dicanangkan PSSI untuk membawa Indonesia masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA kini mulai terlihat lebih realistis. Selisih poin dengan negara-negara di atas Indonesia semakin mengecil sehingga setiap kemenangan pada pertandingan internasional dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi di ranking dunia. Namun perjalanan menuju target tersebut tentu tidak mudah. Indonesia harus mampu menjaga konsistensi permainan, meningkatkan kualitas kompetisi domestik, serta terus melakukan pembinaan pemain muda agar regenerasi berjalan dengan baik. Jadwal internasional yang padat juga menjadi tantangan tersendiri. Tim pelatih harus mampu menjaga kondisi fisik para pemain sekaligus mempersiapkan strategi yang tepat menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda-beda. Meski masih terdapat banyak tantangan, pencapaian pada FIFA Matchday Juni 2026 memberikan optimisme baru bagi sepak bola Indonesia. Dua kemenangan beruntun menunjukkan bahwa Garuda mampu bersaing dan terus berkembang di level internasional. Peningkatan peringkat FIFA menjadi salah satu indikator bahwa kerja keras seluruh elemen sepak bola Indonesia mulai membuahkan hasil. Program pengembangan pemain, peningkatan kualitas tim nasional, dan pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat perlahan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kini perhatian publik tertuju pada agenda internasional berikutnya. Jika Indonesia mampu mempertahankan performa positif dan terus mengumpulkan poin dari pertandingan resmi, peluang untuk terus naik di ranking FIFA akan semakin terbuka. Perjalanan timnas Indonesia masih panjang, tetapi arah perkembangannya memberikan harapan besar. Dengan konsistensi, kerja keras, dan persiapan yang matang, Indonesia memiliki kesempatan untuk terus memperbaiki posisinya di dunia sepak bola internasional, sekaligus menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara maupun Asia secara keseluruhan.